Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Kartika Sari dengan NIM 34211082, yang kedua Putri Wayuningsih dengan NIM 34211098, dan yang ketiga Fikri Alfidarma dengan NIM 34211101. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang akad ijarah. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh Fikri Alfidarma, materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri Kartika Sari, dan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Putri Wayuningsih. Pengertian akad ijarah. Akad ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Ijarah merupakan arti bahasa adalah upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Kemudian yang kedua, dasar hukum ijarah. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa ayat, diantaranya surat At-Talaq ayat 6 yang artinya, jika mereka telah menyusukan anak-anakmu maka berilah mereka upah. Yang kedua pada surat Al-Qasas ayat 26 yang artinya, salah seorang dari wanita itu berkata, wahai ayahku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Adapun dasar hukum dari hadis Nabi, diantaranya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu. Adapun dasar hukum ijarah berdasarkan ijma adalah semua umat sepakat, tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan ijma ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. C. Rukun dan syarat akad al-ijarah. Adapun rukun dari akad al-ijarah ini menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun dari akad ini hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dari akad al-ijarah ini ada 4. Yang pertama adalah akid, yaitu orang yang melakukan transaksi atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua yaitu sikhat akad, yakni suatu pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah ujrah atau upah, yaitu imbalan yang dibayarkan kepada orang yang kita pekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan upah tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang keempat adalah manfaat. Adapun dari yang kedua yaitu syarat dari akad al-ijarah. Syarat dari akad ijarah ini meliputi akid. Yang pertama adalah akid, yakni orang yang melakukan transaksi atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi juga memiliki syarat-syarat tertentu. Seperti yang pertama adalah berakal, yang kedua mumayyiz atau mengetahui sesuatu yang dilarang dalam Islam dan yang dibolehkan dalam Islam. Yang ketiga adalah balik. Namun ulama Maliki dan ulama Hanafi mengatakan bahwa boleh bagi anak yang belum balik untuk melakukan akad jika dia sudah mumayyiz dan sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan oleh walinya. Yang kedua adalah sikhat akad. Sikhat akad yang dilakukan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan barang dilakukan dengan ucapan atau lafaz supaya dengan tujuan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak supaya tidak terdapat pertentangan di kemudian hari. Syarat-syarat akad al-ijarah ini menurut Syed Sabi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah mengetahui dengan jelas manfaat dari barang yang kita akadkan supaya tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Yang ketiga, barang yang menjadi objek dari akad ini dapat diserah terimakan saat akad. Yang ketiga adalah barang dapat diserah terimakan dengan manfaat dan dapat dipergunakan manfaatnya oleh si pihak penyewa.
Yang kelima adalah manfaat barang tersebut berstatus mubah atau dibolehkan atau tidak mengandung unsur keharaman. Yang D adalah macam-macam dari akad al-ijarah. Dilihat dari segi objeknya, akad al-ijarah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ijarah bersifat manfaat dan al-ijarah yang bersifat pekerjaan. Yang bersifat manfaat di sini contohnya adalah sewa menyewa bangunan, toko, perhiasan, pakaian, dan lain sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syarak, maka ulama fikih berpendapat bahwa dinyatakan boleh dijadikan sebagai objek sewa menyewa. Kemudian yang kedua adalah al-ijarah yang bersifat pekerjaan. Yang bersifat pekerjaan di sini adalah mempekerjakan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya adalah buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain sebagainya yang bersifat berkelompok. Ada juga yang bersifat pribadi yang dibolehkan dalam syariat yang dibenarkan. Contohnya adalah menggaji karyawan seperti pembantu rumah tangga, satpam, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ijarah yang bersifat pekerjaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijarah yang bersifat khusus atau ijarah khusus, yakni ijarah atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja. Dan hukumnya orang yang bekerja ini tidak boleh bekerja selain dengan orang yang mengupahnya. Kemudian yang kedua adalah ijarah mustarik, yakni pekerjaan yang dilakukan bersama-sama atau banyak orang. Dan hukumnya orang yang bekerja ini boleh bekerja sama dengan pihak lainnya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Weningsi dengan NIM 3412098 ingin melanjutkan pembacaan materi selanjutnya, yaitu poin E, alur transaksi ijarah. Transaksi ijarah dilakukan dengan alur sebagai berikut. 1. Nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya yang dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. 2. Sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan nasabah. 3. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. F. Perlakuan akuntansi sebagai pemilik dan penyewa. 1. Biaya perolehan. Jurnal yang harus dibuat adalah rekening aset ijarah di debit, kas atau utang di kredit. 2. Penyusutan. Rekening biaya penyusutan di debit, akuntansi penyusutan di kredit. 3. Pendapatan sewa. Jurnal yang harus kita buat adalah rekening kas atau piutang di debit, pendapatan sewa di kredit. 4. Biaya perbaikan objek ijarah. Jurnal yang harus kita buat adalah rekening biaya perbaikan di debit, kas atau utang perlengkapan di kredit. 5. Perpindahan kepemilikan. Jurnalnya karena hibah, rekening beban ijarah di debit, akumulasi penyusutan di debit, aset ijarah di kredit. Jurnalnya karena penjualan sebelum berakhirnya masa akad, rekening kas atau piutang di debit, akumulasi penyusutan di debit, kerugian di debit, keuntungan di kredit, aset ijarah di kredit. Jurnalnya karena penjualan setelah selesai masa akad, rekening kas di debit, kerugian di debit, akumulasi penyusutan di debit, keuntungan di kredit, aset ijarah di kredit. Jurnalnya karena penjualan objek ijarah secara bertahap, rekening kas di debit, kerugian di debit, akumulasi penyusutan di debit, keuntungan di kredit, aset ijarah di kredit. Akuntansi ijarah bagi penyewa. 1. Beban leasing. Jurnalnya rekening beban sewa di debit, kas atau utang di kredit. 2. Biaya pemeliharaan objek ijarah. Jurnalnya rekening beban pemeliharaan ijarah di debit, kas atau utang perlengkapan di kredit. 3. Pemindahan kepemilikan. Jurnalnya ke rekening aset non-kas di debit, pendapatan sewa di kredit. Pembelian objek ijarah secara bertahap. Jurnalnya rekening aset non-kas di debit, kas di kredit, utang di kredit. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.